Ayo kita belajar sekarang. Ya. Recording in progress. Oke, Pri. Papa lagi di Nabire memang udaranya cerah, segar sekali. Baik. Jadi Ibu Sembiring sekarang di Solo atau Semarang? Saya di Solo, Pak. Oh, di Solo. Daerah mana? Iya. Saya di daerah Jebres, Nusukan. Bukan. Bukan. Saya ada di daerah Kabupaten Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Ya. Iya, Pak. Dekat Gilibangun. Oh, dekat. Oh, dekat ya. Baik. Ayo kita belajar. Hari Iya, ini, Pak, ya. hari ini temanya, saya nggak tahu ini Pak Filipus itu lagi mikir apa kok memberi kita tema yang luar biasa. Jangan bodoh. Nah, dalam hal apa kita disebut bodoh? Ketika kita hidup dalam dendam, ya, ketika kita hidup dalam kebencian. Nah, kebodohan yang paling bodoh dalam hidup kita manusia itu bukan karena kita pernah ditipu orang, bukan. Ya, saya pernah kena tipu juga, bahkan gak sekali 2 kali. Ya, itu bukan kebodohan. Itu sebagai tanda bahwa kita ini masih manusia yang lemah, penuh kekurangan. Di mata Tuhan orang bodoh bukan yang gak sekolah, gak bisa baca tulis, bukan. Tetapi di hadapan Tuhan, orang bodoh adalah kalau tidak mengerti, tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu orang bodoh. Mari kita baca Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Wah, Bu Sembiring ada komen dari Palu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa. Salam kenal dari Palu, Ibu Yohana ini. Puji Tuhan. Benar loh, Bu Sembiring, kesaksiannya jadi berkat buat banyak orang. Baik, Efesus 5 ayat 17. Siapa itu orang bodoh di hadapan Tuhan? Ya, sebab itu janganlah kita bodoh. Supaya nggak bodoh bagaimana? Tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Yahweh. Ayat. Karena itu janganlah menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa itu kehendak Bapa di surga. BS. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Yahweh Tuhan. TSI. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Yahweh Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya baca TSI-nya lagi. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kita mengetahui apa yang Yahweh Tuhan mau untuk kita lakukan. Jelas ya? FYI-nya Filipus coba. Jadi jelas. Orang bodoh di hadapan Papa di surga. Bukan yang gak bisa ngitung, gak bisa baca, gak sekolah. Tidak. Ternyata orang bodoh bagi Papa kita. Kalau kita tidak pernah mengerti Tuhan itu ingin apa di hidup kita. FYI. Janganlah bertindak sembrono, serampangan, ngawur, ngaco. Melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Yahweh dari kita. Ya, FYI saya baca lagi. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Yahweh Tuhan dari hidup kita. Saudara, pusat dari kekristenan, ya dengarkan, pusat dari hidup Kristen, kalau saya pakai kata Kristen, itu bukan di ibadah, catat. Pusat dari hidup kekristenan bukan di doa pagi, doa puasa, doa malam, aktif baca Alkitab.
Ya, beberapa kali, setiap kali kita belajar Senin, Rabu, Jumat pagi ini, selalu ada pertanyaan dari semua yang bergabung dari LP ini, LP itu ya. Pertanyaannya seputaran liturgi, ibadah, doktrin, ya. Contoh kemarin, ya, ada yang tanya masalah doktrin itu. Hari ini, siapa yang masih punya konsep bahwa pusat hidup kita itu di dalam ibadah, di dalam liturgi, di dalam misa, di dalam aktivitas kegerejaan, hari ini harus berubah. Ternyata pusat hidup Kristen kita bukan di semua ritual, upacara keagamaan, ibadah Minggu, ibadah Sabtu, ibadah Senin, baca Alkitab, doa puasa. Tidak. Lalu apa pusat hidup kekristenan kita? Tolong catat, hanya satu ini. Pusat hidup kekristenan kita adalah perjumpaan dengan yang kita panggil Papa, Ayah, Bapa, karena Tuhan Yesus mengampuni, menyelamatkan kita. Nah, itu pusat. Yaitu perjumpaan dengan pribadi yang agung, yang kudus, pribadi yang penuh damai. Itu pusat kekristenan kita. Izinkan saya mengatakan, iblis sangat tahu konsep ini. Oh, sangat tahu. Ya, jadi iblis sangat tahu bahwa pusat hidup kekristenan kita itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, orang beragama, catat, orang beragama itu tidak pernah memikirkan perjumpaannya dengan Tuhan. Yang penting melakukan ibadah. Maka itu tidak sedikit di antara kita, maaf loh, ini saya alami sendiri di daerah-daerah Kristen, daerah timur Indonesia, Sumatera Utara, ya, di daerah Toraja, Sulawesi Utara, maaf. Mengapa tidak sedikit orang-orang Kristen itu yang pusat hidupnya bukan kepada perjumpaan dengan Tuhan, tapi pokoknya ritual, ikut ibadah. Lalu kalau tidak sempat ikut ibadah, maaf, yang tidak pernah tahu ini nggak usah komentar. Tapi yang pernah melakukan terus bertobat hari ini. Apa yang mereka buat? Titip persembahan. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa ya saudara ini tidak ibadah, tidak ke gereja, tapi titip persembahan. Nah, saya percaya yang pernah gitu pasti senyum-senyum sekarang ini. Ternyata itu ritual titip persembahan. Ya, kemarin ini diskusi ya, kami di Nabire kemarin. Ya, kami diskusi, ada tamu yang dari luar Papua datang. Nah, ada ibadah duka. Ya, ada ibadah duka. Baik selama jenazah masih ada, belum pemakaman, sampai pemakaman semuanya. Nah, ini ada yang heran. Loh, kok ada persembahan di ibadah duka itu? Lalu ada yang tanya, untuk siapa uang persembahan itu? Ya tergantung yang buat ibadah itu siapa. Lalu saya jawab, sebab di dalam ibadah, ya, kenapa ini Filipus kok layarnya keluar? Oh, kenapa ini? Oh, Filipus layarnya kok keluar, kenapa? Ada apa ini? Ini ibu sembiring. Oh, ibu sembiring, ya udah. Nah, ternyata semua agama itu memang mewajibkan sekecil apapun yang namanya ibadah. Dalam ibadah apa saja, mau ibadah duka, ibadah ulang tahun, ibadah pindah rumah, ya ibadah pembukaan usaha baru. Dalam konsep
agama harus ada persembahan. Karena itu untuk Tuhan. Oke lah, kita nggak bahas itu. Nah saudara, ini satu kejahatan yang mengerikan. Ternyata lagi sekali yang tidak melakukan ini nggak usah protes, nggak usah komen. Ya, saya hanya bicara tentang apa yang saya ketahui. Ternyata di dalam banyak pengajaran kekristenan, memberi persembahan itu wajib. Lalu yang menerima pengajaran itu punya konsep yang salah. Oh maaf ini ya, maaf. Lagi sekali yang nggak pernah merasa melakukan ini nggak usah protes, nggak usah komen. Saudara diam saja, ini saya bicara kepada yang melakukan. Ternyata tidak sedikit orang-orang Kristen itu punya konsep yang jahat. Yaitu begini. Tuhan, maaf ya, saya nggak datang ibadah. Tapi saya titip aja uang saya ini. Wih, dipikir kalau sampai sudah bisa memberi persembahan buat Tuhan, ya Tuhan selesai sudah. Ya, maaf, bukan itu yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua, ketika kekristenan tidak tahu bahwa pusat hidupnya itu pada perjumpaan dengan Tuhan, tapi pada ibadah. Begini cerita lain lagi. Di beberapa daerah, ya khususnya daerah-daerah Kristen, itu ada ibadah pagi, yang paling pagi. Ya, Rutan Palembang bisa dibantu. Kenapa suaranya kurang jelas? Karena yang lain jelas kok. Mungkin dari Palembangnya ya, tolong dibantu kali. Ya. Ada orang-orang Kristen tertentu jauh lebih suka ibadah subuh, ibadah yang jam pertama. Bisa jam 6, jam 7, pokoknya ibadah yang pertama. Nah, saya dulu nggak ngerti. Tapi karena konsep agamawi, begini logikanya. Pokoknya sebelum aku aktivitas apa-apa, aku mau pagi-pagi jumpa Tuhan. Bahkan tidak sedikit, nggak usah ikut ibadah. Pokoknya datang ke gedung gereja pagi-pagi berdoa, lalu kita pergi. Sehingga di hidup orang-orang Kristen seperti ini, konsepnya begini. Tuhan, aku sudah lapor diri loh. Ini pagi-pagi kami datang. Nah, jangan usik, jangan ganggu aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena pagi-pagi kami sudah jumpa Tuhan dulu. Ada konsep agamawi yang seperti itu. Dan ini yang menyedihkan hati Papa di surga. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Oi Aan, senang sekali Papa kamu muncul. Papa ini pingin loh kamu itu kayak awal-awal Covid, awal Zoom, rajin sekali. Ya An ya, bahkan kamu itu orang pertama yang nayangkan Alkitab loh. Ayo semangat lagi An. Ya. Ya, ada yang komen dari Magelang. Oh, kayak nitip amplop waktu kondangan. Maaf saudara. Nah ini kan konsep yang salah. Sehingga Tuhan bisa kita suap dengan aktivitas dan uang kita. Ayo kita berubah. Nah bukan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka itu saya ulangi lagi. Pusat hidup kekristenan kita adalah perjumpaan dengan pribadi yang luar biasa itu. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ada yang komen. Oh, berarti mereka bisa masuk surga karena pakai titip. Ya, menyedihkan sekali. Nah, hari ini saya mau balik dulu kalimat. Jadi percuma kita mengaku Kristen, Katolik, Protestan, Baptis, Advent, dan sejenisnya. Rajin ibadah, tetapi tidak pernah berjumpa Tuhan.
maka itu hanya rutinitas, ritual keagamaan. Ya, maka itu kekacauan terjadi dalam hidup kita. Lagi zoom nya. Sehingga kemunafikan terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Maaf, hari-hari ini kita melihat viral. Wah, sosial media itu hebat. Kita nggak bisa bohong. Maaf loh saya ngomong. Lihat sosial media, semua kita tahu lah. Kelompok-kelompok tertentu yang mengutamakan bahwa hidup agama itu dilihat dari penampilan pakaiannya. Saya harap mengerti. Ternyata viral di sosial media, di YouTube, di TikTok, ya di Reel. Bagaimana orang-orang yang memakai atribut-atribut keagamaan. Ternyata nggak semua tentunya. Mereka mencuri dan menyembunyikan barang curian di dalam jubah-jubah keagamaan. Maaf. Bersyukur netizen sekarang luar biasa kritis. Lihat kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang dalam 3 bulan terakhir dibongkar kedok mereka tentang kepalsuan mereka, bersembunyi di balik jubah-jubah keagamaan. Puji Tuhan, kebenaran dinyatakan. Nah, sekarang simpan kebenaran ini. Setelah kita baca Efesus 5:17. Yang Papa inginkan dari kita bukan ritual, bukan ibadah, bukan rajin baca Alkitab, tapi perjumpaan dengan Dia. Karena tanpa berjumpa Dia, kita jadi orang munafik dalam melakukan semua rutinitas keagamaan kita. Nah, setan tahu, catat itu, setan tahu kebenaran ini. Bahwa setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Juga daripada kami hamba-hamba Tuhan ini. Serius. Sebab dalam kerusakan gereja yang setan pakai untuk merusak kita, justru ayat-ayat vital yang kita tidak lakukan. Tapi itu penting, setan yang tahu. Nah, ini dia. Ternyata untuk mengalami perjumpaan dengan pribadi kudus, Raja Damai, penyelamat dunia, Tuhan kita, untuk bisa berjumpa dengan Dia, hanya ada satu cara, bukan 2 cara, bukan 5 atau 10, cuma 1. Apa itu? Hidup tidak punya musuh. Hidup berdamai dengan semua orang. Jadi ini kehendak Papa kita yang paling tinggi. Yaitu berjumpa dengan Dia. Saya ulangi, dan iblis tahu. Untuk berjumpa dengan pribadi yang maha kudus itu hanya ada satu kondisi, satu syarat. Hidup damai dengan semua orang. Hidup tanpa musuh. Ini luar biasa. Mari kita baca. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Hendra Polan, siapa ini? Papa lupa. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saya baca dengan terjemahan yang agak tepat. Ya. Ya saya, Papa senang sekali kamu ada nak. Papa pengen ketemu kamu. Ya nanti ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Supaya kita kudus. Sebab tanpa kekudusan. Apa itu? Tanpa hidup damai dengan semua orang.
berarti saudara dan saya tidak kudus. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Yahweh. Iku senang sekali Papa kamu ada. Saudara bayangkan. Ini luar biasa. Hebat. Tapi mengerikan kalau kita gagal melakukan. Jadi perjumpaan dengan Papa di surga itu bukan lewat ritual, bukan lewat ibadah, bukan lewat penyucian diri, bukan. Perjumpaan dengan pribadi yang kudus dan hebat itu hanya dengan satu kondisi, hidup tanpa musuh. Ayat ini, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan hiduplah dalam kekudusan dengan cara berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa hidup kudus, tidak seorang pun dapat melihat Yahweh. TSI-nya, EPIS-nya, Filipus. Nah ini ayat yang dipakai setan untuk membuat 99, sekian persen pendeta dan orang Kristen masih punya musuh. Karena ayat ini. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Yahweh. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Bapa yang kudus kalau ia tidak hidup seperti itu. Hidup damai dengan semua orang. TSI. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan jagalah kesucian hidupmu. Karena orang yang tidak berusaha hidup suci, tidak berusaha hidup damai dengan semua orang, tidak mungkin akan bertemu Bapa, bertemu Yahweh. Bayangkan. Sesederhana ini. Untuk saudara dan saya bisa selalu jumpa dengan pribadi yang sangat kita rindukan, yaitu Bapa di surga. Ternyata cuma satu syarat. Hidup gak punya musuh. Nah ini ada komen hamba Tuhan dari Maluku. Saya baca ya. Kalau di Ambon tidak ke gereja, tidak apa-apa, tapi bisa titip uang nazar. Ya ini, itulah daerah-daerah Kristen itu. Oke ya. FIA-nya Filipus. FIA-nya. Oke, dari Martapura ditulis komen bagus. Hidup kekristenan yang benar adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yahweh. Caranya jangan menyimpan kepahitan dalam hidup. Harus mampu mengampuni. Makasih firman hari ini. Tentu semua yang hadir ini ingin sekali mengalami perjumpaan dengan yang istimewa dengan Yesus. Amin. Pangkalan Bun hadir, puji Tuhan. FIA ya, dengar. Jauhi segala pertengkaran. Jauhi. Pertengkaran ya. Dan berusahalah menjalani hidup yang bersih dan suci. Sebab orang yang tidak suci tidak akan melihat Yahweh. Ya sudah. Jangan ayat ini dipakai kata tapi. Nah ada kata tapi. Ya tapi yang salahkan dia, bukan saya yang salah. Nah bukan itu. Ya bukan itu. Saudara, ayo hari ini kita hidup dalam kebenaran ini. Pokoknya saya akan tekankan. Tidak ada syarat lain untuk bisa berjumpa dan melihat Tuhan. Kecuali hidup tanpa musuh. Pusat kekristenan kita bukan pada ibadah. Tapi perjumpaan dengan pribadi damai ini. Wah luar biasa. LPK anak muara bulian. Yesus tidak akan memberi jalan yang tidak benar kepada saudara-saudaranya. Terima kasih. Ya jalan benar ya cuma satu ini. Hidup tanpa musuh. Oke. Sekarang kita mau ngurus bagaimana? Ngurus musuh kita
yang nyakitin kita? Atau ngurusin setan yang suka memutuskan hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita urus diri kita? Ngerti ya? Saudara, maaf, ada orang-orang yang sangat bodoh. Nggak sekedar bodoh. Maaf ya, begini saya temukan. Jadi tiap kali saudara kita ini disakiti oleh seseorang dalam bentuk apa saja, ternyata dia itu ngurus orang yang nyakiti itu. Wah, persoalannya diperpanjang, diperbesar, semuanya. Akhirnya lubangnya cuma kecil, sempit tadinya. Tapi karena diurus, betul, Martapura bilang ngurus musuh itu rugi banget. Betul. Akhirnya lubang yang kecil tadinya jadi besar. Karena diperbesar, dikerek-kerek lagi, wah, terus begitu. Nah, ini orang yang super bodoh. Yang seharusnya hal kecil, tapi karena nggak terima. Nah, orang seperti ini akan jadi langganannya setan. Wih, kok nggak enak sekali. Betul. Orang seperti ini akan jadi langganannya setan. Langganan untuk apa? Langganan untuk dikirimi produk-produk baru kalau setan punya hal baru. Nah, apa hal baru bagi setan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggannya setan yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang marah, gampang jengkel. Setan senang kalau punya sahabat kayak model begitu. Jam 6 pagi bangun, baca WA. Orang salah kirim WA, waduh sudah menyala. 6:05, anaknya teriak pagi-pagi, ribut lagi. 6:10, tetangga teriak-teriak. 6:15, ada masalah lagi, mobil dilempar orang. Nah, itu kan langganan. Dan sepanjang hari, terus orang ini akan bermasalah. Nah, sekarang bayangkan betapa super bodohnya orang ini kalau dia tidak membenahi diri sendiri, tapi ngurusin orang-orang yang buat masalah dari jam 6:05 pagi. Betul nggak? Betapa bodohnya. Jadi yang harus kita urus itu diri kita. Kenapa aku hidup kok seperti ini terus? Satu kali, saudara, untung sudah lama, ya, ada seorang yang tahu saya, ya, karena berapa kali dia hadir waktu saya kota. Nah, satu hari dia bilang, Koden tolong doakan, Probolinggo, ya, Shalom juga ya, tolong doakan. Kami ini harus pindah kontrakan lagi. Oh ya, kenapa? Bayangkan dalam 13, MBL. Kenapa saya yang MBL sering tanya temanya apa? Coba dari depan, kalau tadi nggak terlambat masuk, nggak akan sering tanya. Maaf loh, karena tiap kali ini dari MBL ini yang suka tanya temanya apa. Dengerin dulu lah ya, nanti baru tahu temanya. Saya tanya, kenapa? Aduh, kamu itu lelah sekali, Koden. Masa dalam 13 bulan ini kami harus cari kontrakan. Dan kami harus pindah sampai 3 kali. Dan ini yang keempat. Hah? Kenapa, saya tanya? Capek loh, saudara. Oke, baru tasoid, Shalom. Ya. Capek loh orang pindah rumah. Kasihan anak-anak juga. Aduh, Yusuf, Papa minta maaf ini. Tolong kamu beritahu Papa ya, yang harus Papa bayar SPP-mu. Kamu muncul, Papa baru ingat. Maaf nak, Papa tunggu. Dia bilang begini. Bayangkan, tiap kali kami itu pindah rumah kontrakan, ada saja tetangga kami, kalau enggak tetangga kiri, ya tetangga kanan, ya tetangga belakang, atau tetangga depan. Loh, kenapa?
buat masalah terus. Kami terganggu, kami hidup nggak ada sejahtera. Saudara, saya nggak doakan. Saya suruh mereka bertobat. Jadi yang salah, ya, yang salah. Oke, nanti yang Probolinggo pimpin doa, Pak Filipus bisa atau Gali kasih LP lainnya untuk bagi-bagi tugas. Saya bilang, yang salah kalau begitu bukan tetanggamu. Kamu yang gak beres. Masa dalam 13 bulan sampai mau 4 kali pindah kontrakan, itu kan yang salah kamu. Ayo bertobat. Kiranya contoh ini menyadarkan kita semua. Lagi sekali, bagi saudara yang sudah distempel jadi langganan setan, selalu dikirim produk baru. Apa itu produk baru? Orang-orang yang suka menyakiti, menyinggung, membuat suara jengkel. Itu masalahnya bukan orang-orang itu. Masalahnya ada pada dirimu sendiri. Oke, masih ingat beberapa waktu yang lalu Tuhan berikan saya hikmat tentang jeruk nipis. Nah, saya ulangi lagi ya, supaya hari ini tahu. Amin. Wih, dari Manokwari. Di Jogja sekarang kamu nak ya. Benar sekali Pak. Tidak ada gunanya, tidak mengampuni, tidak berdamai. Betul nak, rugi. Gimana istrimu? Tuhan coba mujizat ya. Ingat jeruk nipis. Begini. Satu hari ada di antara kita yang di salah satu jari dari 10 jari tangan kita itu ada luka kecil sekali. Kita nggak rasa. Ya, tiba-tiba suatu hari kita makan rawon atau makan soto atau makan bakso. Wajar toh, supaya lebih segar kita beri peresan jeruk nipis. Nah, begitu orang yang salah satu jari tangannya ada luka kecil, dia meres jeruk nipis. Waduh, perinya luar biasa. Amos, kamu itu punya berapa akun IG? Tadi Amos Eko Serba ada, sekarang Amos Eka. Oke ya? Begitu meres jeruk nipis, perinya luar biasa. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara ketemu orang kayak begitu, wah, Muara Enim kenapa harus keluar? Nah, tolong dicek lagi ya. Belum lama loh. Ayo, ada peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa Senin, Rabu, Jumat semua LP yang warga Kristen harus ikut ibadah. Tolong dicek ini Muara Enim kenapa? Lalu saudara melihat orang ini marah-marah kepada jeruk nipisnya. Wih, dia ambil jeruk nipis itu, dia banting. Setelah dia banting, dia injak-injak jeruk nipisnya. Bilang, jeruk kurang ajar kamu. Ayo, saya tanya. Kalau saudara melihat orang seperti itu, oh belum ada tempat yang Cianjur, tidak apa-apa, tolong diurus ya. Bagian pengurus, kenapa ini? Karena wajib loh. Semua warga negara dengan agama apa saja wajib punya hak untuk beribadah. Nah ini Cianjur ada tempat, coba diatur. Saya tanya, apa komen saudara kalau melihat ada seorang yang marah-marah pada jeruk nipis karena dia rasa perih? Ngerti nggak pertanyaannya? Ayo kira-kira saudara kalau ketemu orang kayak begitu akan komen apa? Ya, ayo. Ya itu tadi, super bodoh. Loh kok jeruknya disalahkan? Saya harap ilustrasi ini menyadarkan semua kita. Bahwa kalau ada di antara saudara masih bisa tersakiti, masih bisa disakiti, lalu kita menyakiti, yang goblok itu kita. Bukan si sumber penyakitnya, bukan. Saudara bayangkan, kalau 10 jari kita, kurang pintar itu terlalu ringan, super goblok, maaf ya.
Bayangkan, kalau di 10 jari tangan kita itu nggak ada luka sama sekali. Ya, nggak ada luka sama sekali. Jangan coba, saya cuma memberi ilustrasi. Kalau kita meres jeruk 1 kilo dengan tangan, ada rasa perih nggak? Ya tidak. Cuma pegel saja. Lah ngapain jeruk 1 kilo diperes pakai tangan? Kenapa tidak pakai perasaan jeruk saja? Nggak, ini cuma ilustrasi. Saudara, ini loh yang kita harus belajar. Hal-hal sederhana. Jangan saudara kalau dengar khotbah pengen yang tinggi-tinggi. Wah, saya ingin dengar istilah-istilah teologi. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nggak usah tinggi-tinggi. Yang kecil-kecil urusin dulu. Sudah berdamai nggak dengan semua orang? Karena tanpa berdamai dengan semua orang, maka kita akan tetap nggak bisa jumpa Tuhan. Jangan lagi jumpa, ngelihat saja nggak bisa. Itu ayatnya, Ibrani 12 ayat 14. Kita buka Keluaran 25 ayat 22. Shalom juga. Papa lupa nak, Medi HL ini siapa? Hulu. Oh, kamu toh. Ya. Yau. Ya. Nah, ada komen dari Lampung. Jadi, kalau hati jiwa kita sehat, apapun pengaruh dari luar nggak memberi dampak negatif. Betul. Lihat zaman COVID dulu. Selama orang itu bisa menjaga imun tubuhnya, mau kumpul 10 orang yang positif COVID-19, orang itu nggak akan kok tertular. Nggak akan. Karena dalam tubuhnya sudah ada kekebalan. Itu dia. Maka itu ayo hari ini kita berubah. Betul. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Benar. Jangan perkataan orang, goblok. Rugi sekali. Heri, puji Tuhan. Woi, baru purba, puji Tuhan. Ya, woi, dokter Neno Bais komen. Benar sekali. Hidup yang paling berbahagia adalah hidup yang berdamai dengan semua orang. Amin. Udah, Keluaran 25 ayat 22. Ayo kita lihat ayat ini. Senang sekali. Betul ya, ini guru musik komen. Betul banget. Ya. Keluaran 25 ayat 22. Di dalam ayat ini kita menemukan hanya ada satu tempat. Perhatikan. Hanya ada satu tempat di mana Yahweh yang Maha Kudus bisa berjumpa kita, manusia lemah ini. Hanya ada satu tempat. Saya baca. Dan di sanalah aku Yahweh akan bertemu dengan engkau. Di mana itu? Dan dari atas. Manokwari juga harus keluar. LPK. Anak, kenapa itu? Belum jamnya loh. Ya. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Satu tempat ini saja. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Deren, kamu WA Papa ya? Papa lupa juga itu. Kapan SPP mesti bayar? Oke ya. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Ini tempatnya. Satu-satunya tempat di mana yang Maha Kudus, yang Maha Besar, Raja Damai, Yahweh Tuhan kita, Papa kita yang kekal, itu bisa berjumpa dengan kita anak-anaknya. Hanya di atas tutup pendamaian itu. Nggak ada tempat lain. Semua pakai terjemahan tutup pendamaian, naik lagi. BIS sama tutup pendamaian. Oh, sini nggak ada ya, cuma TSI tadi. Ada TSI nggak? Ya. Di sanalah, yaitu di antara kedua malaikat penjaga yang ada di atas penutup
peti perjanjian itu. Aku akan menjumpai dan memberikan semua perintahku kepadamu. Ya, tutup pendamaian. Ya, MLT juga tutup pendamaian. Coba cari ya. Nggak hidup, nggak punya musuh, berdamai. Terus selebir dari atas tutup pendamaian itu, betul. Terus naik lagi dari atas penutup pendamaian itu. Terus lagi naik Filipus, papanya mau baca, ya tutup kotak perjanjian KSKK. Di situ aku akan datang dan bertemu dengan engkau dari atas takhta kerahiman. Saudara, maka itu dalam bahasa Arab ada rahmani dan rahimi. Artinya ibu yang melahirkan lewat rahim, itu artinya berdamai. Terus penutup itu, oh ya, ini FIA bagus. Aku akan menemui engkau di situ dan berbicara dengan engkau dari atas tempat pengampunan. Wah, terjemahnya bagus. Tempat pengampunan dari antara kedua kerub itu. Saudara, mau lari kemana? Kalau papa kita tidak mau ketemu di tempat, di warung, ya di kafe, di mall, tidak, bahkan di ibadah gereja saja, itu bukan tempat Yahweh menemui kita. Tolong baca Keluaran 25 ayat 22 dan jadikan pegangan hidup. Papanya memilih satu tempat untuk dia bertemu kita. Di atas tempat pengampunan, di atas tutup pendamaian. Kawan, keren ya? Oke, bahasa Jawanya Filipus coba. Bapak ingin lihat bahasa Jawanya. Pakai kalimat apa itu? Sebentar ya. Ayo cari yang bahasa Batak. Ya, yang bahasa Karo, bahasa Toba, bahasa Simalungun, Dayak. Ayo semuanya. Ono ing kono anggoning sun bakal ngrawuhi sira saka ing sadhuwure tutup pangruwatan iku. Saudara masih ingat? Dalam bahasa Jawa, dalam hidup orang Jawa ada ruwatan. Nah, meruat bagi orang Jawa itu membuat perdamaian dengan semua unsur dan anasir yang ada di udara wilayah itu. Itu bahasa Jawa, ngeruat, menyucikan, mendamaikan. Bangli baru hadir, puji Tuhan. Ya, saya ulangi. Ana ing kono anggoning sun bakal ngrawuhi sira saka ing sadhuwure tutup pangruwatan iku. Saka ing antarane kerub loro kang ana ing sadhuwure peti angger-angger iku. Ingsun bakal paring pangandika marang sira bab kang bakal sundawake marang sira kang kudu sira terusake marang wong Israel. Wih, saudara, luar biasa. Abel, maafkan opa ya, nggak bisa jawab teleponmu. Percaya Tuhan sejama papamu. Jadi tidak ada tempat lain yang Tuhan mau bertemu saudara dan saya kecuali di tempat berdamai dan pengampunan. Ya itu dia. Jadi kita nggak bisa lari kemana-mana. Oke, sampai di sini sekali lagi saya tekankan kepada saudara. Sangat bodoh kalau ada di antara kita setelah dengar begitu jelas firman ini masih punya musuh, tidak mau berdamai dan tetap ngotot. Aku nggak bisa ngampuni. Betapa bodohnya. Jelas ya? Bagian terakhir. Puji Tuhan, muara bulian, jelas ya? Bagian terakhir. Apa sih penyebab kita tidak mau mengampuni? Nah, kita harus tahu. Ya, penyebabnya bodoh. Karena nggak mau ngerti kehendak Tuhan. Tapi apa penyebabnya lagi? Yes, Paul, katanya ibu guru Eri Suci. Wah, luar biasa. Lalu apa penyebabnya? Catat. Hanya ada 3 penyebab. Kita tidak bisa mengampuni. 1, orang itu sombong. Catat. Orang itu sombong. Apa sombongnya orang itu?
Orang yang tidak mau mengampuni. Ya, saya tidak pakai kata tidak bisa mengampuni. Enggak ada. Semua orang itu seharusnya bisa mengampuni. Tapi tidak mau. Beda loh. Tidak bisa dan tidak mau. Karena sombong. Apa kesombongan orang yang tidak mau mengampuni? Karena dia merasa aku lebih baik dari dia. Aku lebih suci dari dia. Jadi dosaku sedikit, dosa dia besar. Ini kan orang kurang ajar. Wih, ngeri sekali. Filipus, coba buka. Yang kemarin kita belajar. 1 Yohanes 1 ayat berapa? Yang definisi orang berdosa bagi Papa itu keren. Yaitu orang berdosa bagi Papa kita di surga adalah orang yang merasa tidak pernah berdosa. Keren gak itu? Nah, orang yang merasa tidak pernah berdosa itu orang yang paling sombong. Dan dia sulit ngampuni orang lain. Karena aku gak berdosa. Ayat berapa kemarin Filipus? Papa lupa, 8 ya. Coba buka 1 Yohanes. Aduh, kelas 2 Jambi juga harus keluar. Ya, tolong dicatat ya yang keluar-keluar ini supaya dilacak apa penyebabnya. Oh, bukan. Oh iya betul ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ngeri. Maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. TSI-nya langsung aja ya. Kalau tidak mengampuni sama saja melawan Tuhan. Betul. Emang bisa kita melawan Tuhan, merusak diri sendiri, ya seperti besi rusak karena karatnya sendiri. Palembang juga keluar, oke. Akan tetapi, barang siapa berkata, aku sama sekali tidak berdosa, berarti dia belum disadarkan oleh ajaran yang benar dari Tuhan. Dan dia sudah menipu dirinya sendiri. Nomor 1, tidak mau mengampuni karena dia sombong. Karena dia merasa tidak berdosa. Justru orang yang merasa tidak berdosa, dia itu orang paling berdosa sedunia. Bertobat. Nomor 2, kenapa sulit mengampuni? Karena dia nggak terima, ingin membalas. Karena dirugikan, nggak terima aku, nggak terima. Itu nomor 2. Woi, komen dari Nabri, ngeri sekali, betul, ngeri. Saudara, ayolah mulai hari ini kita serius, hidup benar dan berkenan. Gak usah merasa dirugikan. Saya tanya, kalau Tuhan Yesus tidak mau menerima ketidakadilan dan diperlakukan sampai hancur, dirugikan, difitnah seperti itu, saudara bisa bayangkan, kita tidak akan diselamatkan sampai hari ini. Dari Tahuna komen, ada konsep orang mau mengampuni dengan cara harus berjabat tangan dengan musuh. Padahal Tuhan Yesus, mana ini ya? Padahal Tuhan Yesus mana? Tidak mengajarkan demikian, enggak. Ya, mengampuni tidak ditentukan oleh mau berjabat tangan atau tidak. Karena kalau cuma berjabat tangan, maaf loh, dan kita bisa berlaku munafik. Apalagi kalau jabatan tangan cuma setahun sekali, apa gunanya? Maaf. Ya, musuh kita dari Manado. Musuh kita adalah roh jahat yang merasuki manusia agar saling membenci. Betul. Jadi musuh kita bukan darah dan daging. Horas, anak papa ini, patak-patak. Ya, masih di Timika anak Freeport. Jelas ya? Jadi nomor 2, penyebab tidak mau mengampuni karena nggak mau rugi, nuntut balas. Pokoknya bayar dulu. Bertobat. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak mau dirugikan, kita nggak akan diselamatkan. Mari kita lihat ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi tidak mengampuni itu karena kita sombong. Ya, merasa dirugikan, betul. 1 Korintus 6
ayat 7. Ayo kita perhatikan ini. Lakukan pengampunan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kita tidak lebih suka dirugikan? Jadi untuk bisa mengampuni saudara, di nomor 2 ini lakukan 2 hal sederhana. Saya berkata sederhana. Kalau saya berkata ini sulit, ya sampai mati pun saudara akan tetap sulit, nggak mau mengampuni. Tapi ini hal sederhana. Diperlakukan tidak adil dan dirugikan. Itu sederhana. Kalau saudara dan saya siap diperlakukan tidak adil dan siap dirugikan, haleluya. Hidup kita nggak punya musuh. Wih, keren. Dan kita bisa berjumpa apa-apa sewaktu-waktu. TSI-nya, Filipus. TSI. Lihat ya. Dengan adanya perkara di antara kalian pun, itu sudah salah. Seharusnya kamu saling mengalah, bukan berselisih. Maafkanlah orang yang bersalah terhadapmu. Relakanlah dirimu dirugikan. Wih, hebat. Dari mana ini? Mamuju. Kita mengampuni karena kita sadar bahwa kita adalah juga orang berdosa. Terima kasih. Betul, Yesaya 64 ayat 6. Nanti kita baca ayatnya. Saya baca lagi TSI-nya ya. Dengan adanya perkara di antara kalian pun, itu sudah salah. Seharusnya kita ini saling mengalah, bukan berselisih. Maafkanlah orang yang bersalah terhadap kita. Relakanlah diri kita dirugikan. Waduh, nggak enak. Eva ya, Filipus. Ya, siap diperlakukan tidak adil dari Surabaya. Tulisan bagus. Perkara pengadilan itu saja sudah merupakan kekalahan bagi saudara sebagai orang Kristen. Terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Dalam hal ini kita lebih, ya ini keren saya mau tulis. Dalam hal ini kita lebih memuliakan Tuhan kalau kita membiarkan diri kita dirugikan orang lain. Wah, ini keren sekali dan gak enak. Saya baca lagi ya, Pak ya. Perkara pengadilan itu saja sudah merupakan kekalahan bagi saudara sebagai orang Kristen. Terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Dalam hal ini kita lebih memuliakan Tuhan kalau kita mau menerima. Ya, dalam hal ini kita lebih memuliakan Tuhan kalau kita membiarkan diri, dirugikan orang. Bahasa Jawa, Filipus, maaf ya, supaya kita tahu. Woi, semakin nikmat. Betul, ini seorang yang berkomentar semakin nikmat karena dia sedang mengalami tindasan dari orang yang seharusnya mengasihi dia. Menang kamu nak. Bab onone prakara kang tuwuh tumbuh ana ing antaramu iku wae wis nelakake anggonmu padha kuciwa. Yo apa? Yo kene kowe ora milaur nrimo. Enggak mau terima. Digawe sak wenang-wenang. Aduh, dibuat semenang-wenang. Aduh, ngeri sekali. Yo kene kowe ora nrimo ketunan dirugikan. Ayo saudara, mulai hari ini kita betul-betul hidup dalam konsep ilahi yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Siap dilakukan semenang-menang? Bahasa Jawanya, siap dirugikan? Ya harus siap. Itu untuk kemenangan kita semuanya. Yang ketiga, kenapa kita sulit mengampuni? Yang ketiga, karena kita lupa kalau dosa kita itu lebih banyak kepada Tuhan daripada salah dan dosa saudara kita kepada kita. Matius 18, karena waktunya Matius 18
mulai ayat 21 sampai 35. Nggak usah dibaca, tapi baca aja mulai 33, 34, 35. 3 ayat itu Filipus, Matius 18. Jadi saudara, orang yang tidak mau mengampuni itu karena dia lupa kalau dia juga dosanya lebih banyak kepada Tuhan daripada dosanya orang itu yang menyakiti dia. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Matius 18 ayat 33. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Wih, luar biasa. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Dari Tulungagung, hari ini kami harus menerima orang yang tidak mau menerima kami, mengasihi orang yang tidak mau mengasihi kami. Betul. Tadi pagi saudara, jam 8.15 waktu Indonesia Timur, saya bertemu seorang yang sudah 4 kali nipu saya, ambil uang saya, tapi Tuhan harus berkata ampuni, terima. Ya udah tadi pagi. Nah rupanya dia ketakutan waktu dia tahu saya mau datang. Tidak ada kalimat lain yang saya buat. Begitu ketemu, dia kaget lihat saya datang. Saya nggak tahu, nggak bisa gambarkan wajahnya. Langsung saya peluk dia. Saya bilang, yang sudah biar sudah, ayo kita mulai yang baru. Di pundak saya dia menangis. Puji Tuhan, saya menang. Gampang toh? Itu dia. Maka itu kalau kita bisa mau Blitar keluar juga ya Tuhan memberkati. Nah kenapa saya bisa buat itu? Kan dia baru 4 kali nipu saya. Ambil uang saya, ini berapa kali? Maka itu Matius 18 ini harus kita lakukan dalam hidup. Jadi hal ketiga, kalau ada di antara kita nggak bisa mengampuni, karena saudara lupa bahwa dosa saudara lebih banyak kepada Tuhan daripada dosanya saudara itu kepada kamu. Ini konsep mengampuni. Joko, apa kabar? Senang sekali ini. Ya, ketemu lagi. Jelas ya? Ayo, hari ini kita jangan bodoh lagi. Ya, amin ya. Hamba Tuhan dari Maluku, nggak ada di Manokwari. Amin. Ini dia. Nah, baru 4 kali, memang kan baru 4 kali. Kenapa? Jadi semua kita menang ya. Mau apel sama Rinda, puji Tuhan, apel siang.